Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Sukron Makmun, Eris Budi Laksono, dan dengan saya sendiri Muhammad Irsyad Maulana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemahaman peserta didik mengenai beberapa teori dan beberapa contohnya dan cara menanganinya. Yang pertama ada penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran di sekolah. Belajar dalam pendekatan behaviorisme tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru, agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Pemberian stimulus ini berulang sehingga terjadi pembiasaan. Dilakukan kepada peserta didik tentu saja harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada contoh penerapan teori belajar behavioristik dalam proses belajar di kelas. Yang pertama yaitu guru harus menyusun materi atau pengajarnya secara lengkap. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi dalam mengajar. Terus selanjutnya guru memperbaiki jika ada materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu guru memberikan banyak drilling atau latihan. Selanjutnya yaitu guru memberikan evaluasi. Guru dapat memberikan penguatan reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya mengenai penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya. Yang kedua yaitu kesempatan untuk jika melakukan kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan. Yang ketiga yaitu dapat merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami pentingnya proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teori belajar kognitif sosial dalam proses belajar di kelas. Yang pertama yaitu untuk minta siswa merefleksikan pengalaman melalui pembuatan laporan harian tentang kegiatan. Yang kedua yaitu mendorong diskusi untuk menjelaskan materi suatu pembelajaran di depan kelas. Yang ketiga yaitu membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah. Yang keempat ada mengembangkan cara berpikir kritis. Yang kelima ada minta siswa untuk memberikan penjelasan ide yang dimiliki. Yang keenam ada eksplorasi. Yang ketujuh ada meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam penyampaian materi. Selanjutnya ada penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama ada mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua ada guru mengajukan pertanyaan terbuka. Yang ketiga ada memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon dan berpikir reflektif. Yang keempat ada siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima ada siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang keenam yaitu melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Nah, di sini ada mode-mode pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada discovery learning, di mana belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Yang kedua ada pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajarannya yang menggunakan sistem pengelompokan atau kerjasama. Yang ketiga ada pembelajaran inquiry, yaitu suatu pendekatan proses metode pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, di sini ada contoh kasus dan cara penanganannya. Yang pertama ada Tania yang berumur 7 tahun. Dia memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Nah, caranya gimana? Yaitu berdiskusi dengan Tania terkait apa yang dirasakan dan diinginkan oleh Tania. Yang kedua yaitu membangun rasa percaya diri Tania. Yang ketiga melibatkan pembelajaran sambil bermain yang digemari Tania. Yang keempat ada membuat pembelajaran yang menarik, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan Tania. Yang kedua ada Samuel, berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Di sini cara penanganannya yaitu mencoba mengkomunikasikan secara halus kepada Samuel bahwa kegagalan bukanlah sebuah air, tapi sebuah pengalaman atau pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman kepada Samuel tentang dampak negatif dari sikap perfeksionis. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa empati
kontrol diri, toleransi, dan berpikir positif terhadap orang lain. Selanjutnya ada Sandra yang berumur 13 tahun yang tenang di kelas namun meremehkan keterampilan temannya. Cara penanganannya yaitu menggali permasalahan yang dialami Sandra. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman bahwa setiap anak terlahir untuk punya kelebihan masing-masing sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga yaitu memberikan pembelajaran berbasis kelompok agar Sandra bisa menghargai kemampuan dan kondisi siswa lainnya. Yang keempat ada memberitahukan dampak positif dari proses kerja sama kelompok. Selanjutnya ada kasus dari Robert yang berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya karena tidak ada yang bisa dihubungi dari pihak orang tuanya. Cara penanganannya gimana yaitu menggali permasalahan yang dialami Robert, memberi semangat kepada Robert, memberikan penguatan secara mental kepada Robert. Yang keempat yaitu memberikan stimulus yang positif secara berulang agar menumbuhkan minat Robert. Yang kelima yaitu berkomunikasi dengan keluarga bibi terkait permasalahan yang dialami Robert. Yang terakhir yaitu bekerja sama dengan wali kelas dan BK atau bimbingan konseling untuk memonitoring perkembangan peserta didik yang bernama Robert itu agar nantinya bisa lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.